Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa yang bergulir di sekitar gedung DPR RI Jakarta pada Senin 25 Agustus. Dijumpai usai menerima tanda kehormatan di Istana Negara, Puan menyatakan pihaknya menampung aspirasi dan masukan masyarakat. Ia pun mengajak semua pihak untuk saling menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Ia memastikan bahwa DPR RI menampung aspirasi masyarakat dan terbuka untuk berdiskusi dalam melakukan perbaikan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pemerintah akan meningkatkan status Badan Haji dan Umroh menjadi kementerian baru. Usai rapat bersama Komisi 8 DPR Senin 25 Agustus, Supratman mengatakan seluruh fraksi sepakat meneruskan pembahasan rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Perubahan ini dinilai mendesak mengingat persiapan penyelenggaraan haji tahun depan telah dimulai. Supratman menegaskan komponen penting revisi undang-undang adalah peningkatan status BP Haji dan Umroh menjadi kementerian agar pelayanan lebih transparan dan terintegrasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh, yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan. Keputusan ini diperkuat oleh DPR. Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang menyatakan seluruh fraksi dan pemerintah bulat menyetujui rancangan undang-undang untuk dibawa ke tingkat selanjutnya. Tadi sudah diambil keputusan di tingkat 1. Catatan dari pandangan fraksi-fraksi maupun pemerintah tidak ada, bulat menerima dan menyetujui untuk dibawa ke pengambilan keputusan berikutnya. Setelah diparipurnakan, pemerintah akan menyiapkan Perpres sebagai landasan pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh yang saat ini sedang berproses di Kemenseknek dan Kemenpan RB. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan pengusaha tambang Rudy Ong Chandra atas kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan atau IUP di Kalimantan Timur periode 2013-2018. Selain menahan komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim ini, KPK juga turut menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Gubernur Kaltim 2008-2013 dan 2013-2018 mendiang Awak Faruk Ishak, dan Ketua Kadin Kaltim sekaligus Putri Awang Faruk Dayang Dona Walfiaristania. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan, dalam proses penyidikan perkara ini, Rudy Ong telah mengajukan pra-peradilan pada Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu tidak diterima oleh hakim pada November 2024, sehingga proses penyidikan dan penetapan tersangka oleh KPK sah dilakukan. Kemudian KPK melakukan penahanan kepada saudara ROC untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2000 sampai dengan 10 September 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya, KPK melakukan pemanggilan lebih dari 2 kali terhadap Rudy Ong Chandra, namun tidak hadir tanpa keterangan dan diduga berusaha bersembunyi dari KPK. KPK pun kemudian menjemput paksa tersangka Rudy Ong pada Jumat 22 Agustus di Surabaya, Jawa Timur.
Tersangka dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang juga mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer telah meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta agar ex-Wamenaker itu mengikuti proses penyidikan terlebih dahulu. Budi Prasetyo mengatakan meski amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, namun proses penegakan hukum perlu dilakukan terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 25 Agustus. Meski demikian, ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan. Nanti kita lakukan pemeriksaan kepada para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap. Menurut Budi, proses penyidikan dugaan korupsi sertifikasi K3 akan menjadi evaluasi bagi pelayanan publik sektor ketenagakerjaan di tanah air yang diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi.